Wahai habaib muasal Yaman yang ngeyel ngaku jadi turunan baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa atahullahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhan netizen rahimakumullah. Sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat petani kampung yang berbahagia, insya Allah pada malam hari ini kita akan masih membahas isu pernasaban ya, seputar kejadian kemarin, kejadian yang mana penyelenggaraan acara Bahsul Masail di Banten. Kita fokus ke hari terakhir pada tanggal 27 Agustus, yakni itu debat terbuka nasab Imam Ubaidillah, yang mana sahabat sudah pastinya menonton berjalannya diskusi ataupun rangkaian acara di sana. Tentunya sahabat sudah tahu dan tentunya sahabat sudah bisa menyimpulkan inti dari acara itu apa, kan itu. Menurut saya, mungkin menurut sahabat semualah ya yang menonton forum ini, forum diskusi ini tidak pas kalau misalkan dinamakan pembahasan nasab Imam Ubaidillah di sana. Tidak sesuai dengan judul ya, dengan judul acara gitu, membahas nasab Imam Ubaidillah. Lebih pasnya apa? Lebih pasnya di sana ialah debat ataupun mudzakarah ilmu nahu, ilmu sorob, mantek dan balago. Kenanya apa? Ya ketika kita ngelihat yang disajikannya itu ya perdebatan hanya itu. Perdebatan itu. Jadi seolah ini sesi mudzakarah bukan munadharah. Yang mana membahas nasab kok nyambungnya ke gramatikal Arab, ke grammar ya, ke grammar. Nah, ini lebih pasnya menurut saya perdebatan bukan membahas nasab akan tetapi membahas ilmu nahu, sorob, balagoh, mantek dan ilmu alat lainnya. Seperti itulah. Tidak pas kalau dinamakan debat nasab ya. Soalnya yang jadi jagoan itu kan kalau yang di Banten Buya Qurtubi ya. Buya Qurtubi yang mana beliau sangat menggebu-gebu ingin mengkritik Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau menggebu-gebu, saya yakin itu dari narasi dan pembawaan bicaranya kan sudah kita kelihatan ya. Atau juga mungkin itu berangkat daripada wataknya beliau. Tapi saya yakini memang misi beliau ya untuk membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman itu besar ininya, ambisinya besar. Akan tetapi tadi bisa dilihat juga berarti datangnya beliau Kiai Haji Buya Qurtubi ya ke Banten tidak lain dan juga tidak bukan ingin menjatuhkan Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan membantah, dan bahkan beliau sudah menyimpulkan beberapa kesalahan dari tesis yang dijadikan kitab oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Soalnya kenapa? Kita ngelihat yang disajikan dia itu pun sama kepada wakilnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, yakni secara menekan, menyudutkan karya Kiai Haji Imaduddin Utsman
yakni itu kitab Al-Mawahib Laduniyah dan kitab I'anatul Akhyar. Beliau bahkan sudah dirangkum ada beberapa kesalahan di sana. Kan gitu. Akhirnya yang banyak dikoreksi beliau kan karena kita tahu ya, beliau kan ahli mantek, ahli nahu, ahli sorob dan yang lain-lainnya. Kita akui itu karena ya beliau yang sering disajikan oleh beliau kan baik itu melalui YouTube atau apapun itu, beliau selalu menyampaikan tentang ilmu alatnya itu. Adapun kapasitas ke dalamnya kita tidak pernah tahu, soalnya saya tidak pernah mondok di sana, dan juga bagaimana tahu kapasitas keilmuan sedangkan kita juga tidak punya bekal keilmuan. Kita tidak bisa menakar itu. Paling juga lah hanya sekedar biasa-biasa saja kita mah, bukan kelasnya seperti beliau. Tentunya seperti itu. Nah, adapun gini. Beliau merangkum ada beberapa kesalahan dalam tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman yang dijadikan kitab I'anatul Akhyar dan kitab Mawahib Al-Laduniyah. Nah, beliau tentu di sana fokus mencari kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Terlebih tanpa memperhatikan kesalahan dirinya pribadi, kan itu. Ya gitulah. Jelas, seseorang kan kadang mencari kesalahan seseorang saja. Dianya tidak muhasabah dan juga tidak memperhatikan kesalahan pribadinya itu. Sebenarnya simpel sih. Dalam karya tulis kita melihat ada suatu kejanggalan. Kalau misalkan orangnya tidak sok pintar, tidak sok benar, tentunya berhusnudzon gini. Ya mungkin dia itu kalau misalkan ini benar salah, tidak ada referensi atau mungkin ini tidak mungkin bisa dibenarkan. Husnudzonnya, oh iya, mungkin beliau ini karena terburu-buru gitu kan, terburu-buru dalam membuat kitabnya ya, karena kan serangan dari beberapa arah gitu ya. Itu harus kitab, terus harus buat tulisan gitu kan. Kan yang membantah Kiai Imad bukan hanya dari tokoh ulama aja, dari berbagai pihak ya. Ada yang dari pakar historian ataupun pakar pengkaji nasab dan yang lainnya. Dan juga kami-kami yang kurang paham berbahasa Arab, beliau menyajikannya dalam tulisan kan itu. Nah, akhirnya kalau misalkan husnudzon kan pasti sangkanya ke situ, sehingga tidak menimbulkan ataupun mengemukakan seolah kita ingin menyudutkan, menjatuhkan beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman atas karangannya tersebut. Kalau misalkan kita husnudzon, tetapi kalau misalkan memang dalam dirinya itu udah ada niat ingin menjatuhkan, ya tidak hilang itu husnudzon. Gue inginnya menjatuhkan, gue hilang sangkaan baik. Tetapi menurut gue ini salah, gue tulis sudah rangkuman. Nanti gue bahas di Basul Masail Banten. Kan gitu. Niatnya untuk menjatuhkan. Kalau misalkan memang seperti itu niatnya untuk menjatuhkan. Tapi kalau tidak ingin meluruskan, ya mangga. Enggak apa-apa. Cuman ada ininya lagi sih, ada pasalnya lagi nanti, ada pasalnya lagi. Nah, tapi gini, tanggapan saya untuk Buya Qurtubi, ataupun bisa disampaikan lah ya nanti. Anda mengkritik kitabnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, Anda mengkritik dalam hal penerapan ilmu nahu, sorob, balagoh, mantek dan yang lain-lainnya, ataupun dari segi lafaz dan penyesuaian pemaknaan dan lain-lainnya, itu apakah sesuai dengan kapasitas Anda? Yang mana tadi orang yang mengkritik kitab, mengkritik ulama yang produktif dalam membuat kitab, seharusnya ginilah, minimal Anda juga berani nggak membuat kitab dan publikasikan seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman. Itu aja dulu. Berani tidak panjenengan membuat kitab lagi dan dipublikasikan, disebarluaskan seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman ya. Dari PDF-nya beliau sebarluaskan, dari kitab langsung cetaknya, fisiknya beliau sebarluaskan. Nah, seperti itu kan beliau siap menerima konsekuensi, siap menerima kritikan dari siapapun kalau itu kritik membangun ya. Kritikan dari siapapun, beliau siap. Karenanya beliau sudah publikasikan. Ya namanya manusia kan tidak lepas daripada kesalahan dan hilaf, kan seperti itu.
beliau siap dikritik oleh manusia. Siap. Kenanya tadi kadang nih dalam cetakan kitab itu kita benar-benar nuliskan maksud kita itu benar-benar gitu. Kadang di percetakannya ya ada kekeliruan. Banyaklah seperti kita sekarang mengkaji kitab-kitab yang sudah masyhur ya, yang sudah terkenal di kita seperti Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Nihayatul Zen, dan yang lain-lain lah kitab-kitab klasik yang kita kaji. Itu pun kadang ada kekurangan dalam penulisan. Nah, kita tidak menyalahkan kepada sang mu'alif. Itu berangkat dari husnudzon kan? Kita tidak menyalahkan, akan tetapi kita menyalahkannya dari pihak percetakan tersebut. Seperti itu. Namanya kita kan kepada seseorang yang berilmu ya berlaku husnudzon saja. Berlaku husnudzon, tidak untuk disuudzoni. Soalnya kita itu siapa gitu. Kita itu siapa. Nah, adapun untuk Buya Qurtubi, beliau kan memang merasa saya juga mumpuni, bahkan saya merasa lebih mumpuni daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Akhirnya beliau secara terang-terangan menyalahkan, mengkritisi Kiai Haji Imaduddin Utsman di depan para jamaah pada waktu Basul Masail tersebut. Padahal Kiai Haji Imaduddin Utsmannya kan tidak ada. Nah, akhirnya diladenilah oleh utusan ataupun perwakilan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Sahabat sendiri sudah tahu videonya seperti apa. Di sana tektokan ya. Tektokan ada ketika Buya Qurtubi menyalahkan, langsung dihantam lagi oleh Teku Muda Qori. Ini masalah nahu dan sorobnya itu. Sahabat sudah tahu semua. Dan harapan saya gini, beliau Buya Qurtubi, jikalau memang Anda benar-benar mempunyai kapasitas seperti Ki Haji Imaduddin Utsman, karena sikapnya Anda mengkritik beliau, mengkritik karangannya beliau, yang mana kritikan dalam segi lapad dan pemetaan ilmu nahu, sorob, balagoh, mantek dan lain-lain, oke lah, bisa enggak panjenengan menulis lagi karya ya semodel Kiai Haji Imaduddin Utsman lah, kitab bantahan. Kalau misalkan panjenengan tidak bisa berhadapan langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, minimal buat kitab tandingan, misalkan ini kitab untuk melawan I'anatul Akhyar karyanya Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan ini kitab Al-Mawahib, kitab untuk membantah kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karangannya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Coba panjenengan buat lagi kitab tandingan saja dulu dan publikasikan. Jangan kayak kemarin yang katanya membuat kitab tandingan tapi tidak dipublikasikan. Apakah karena takut untuk dikritik banyak orang? Apakah takut nurun eksistensinya? Yang katanya Buya kok salah, jangan gitulah. Jangan gitu. Gitu aja simpelnya. Kalau misalkan memang benar panjenengan itu merasa benar, merasa paling bisa, sehingga menyudutkan ataupun merendahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman seperti demikian, coba bikin kitab tandingan dan sebarluaskan. Nah, kalau sudah disebarluaskan berarti siap dikritik untuk kebaikan. Harus siap menerima konsekuensinya. Tidak asal koar-koar terus yang katanya punya kitab bantahan tetapi tidak disebarluaskan. Ini kan konyol. Jadi digoreng lah. Kiman nggak ngebalas bantahannya Buya Qurtubi kitabnya. Katanya gini, digoreng. Ternyata tidak dikirimkan sama sekali. Kan itu. Makanya permintaan saya seperti itu saja. Panjenengan kan terkenal alim, tapi kok kita ngelihatnya dari cara diskusi seperti demikian lah. Seolah hanya ingin didengar tanpa ingin mendengar gitulah. Dalam videonya tersebut ya. Simpelnya panjenengan buatlah lagi kitab tandingan seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman dan sebarluaskan. Nanti yang menilai itu masyarakat sendiri kok, ulama yang lain kok. Ini siapa yang memang benar, yang paling benar, yang memang kurang benar dan benar, seperti itu. Masyarakat sendiri yang menilai kalau memang tulisan panjenengan itu disebarluaskan. Seperti itulah ya. Mungkin hanya itu saja dari saya, petani kampung yang berbahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.